Ya, Sobat Investime, apakah pernah mendengar istilah delisting di dunia pasar modal, khususnya saham? Bagi sobat yang berinvestasi di pasar modal, tentunya sudah sangat familiar dengan istilah delisting saham. Berinvestasi pada saham tentunya memiliki potensi memperoleh return yang tinggi, akan tetapi melekat juga risikonya, di mana salah satunya adalah delisting saham. Seperti baru-baru ini, Bursa Efek Indonesia mencatat ada puluhan saham yang berpotensi terhapus dari pasar modal Indonesia atau delisting. Berdasarkan rangkuman dari Keterbukaan Informasi BEI, ada sebanyak 39 emiten yang berpotensi keluar dari lantai bursa. Lantas, apa saja saham yang berpotensi delisting tersebut? Selengkapnya kita bahas dalam Delisting Hantui Bursa. Jangan takut, jangan resah. Ya, delisting saham ini merupakan aksi korporasi yang berupa penghapusan suatu emiten di bursa saham secara resmi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Artinya saham yang sebelumnya diperdagangkan di BEI akan dihapus dari daftar perusahaan publik sehingga sahamnya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar modal. Emiten yang telah tercatat dan diperdagangkan di BEI bisa keluar atau dikeluarkan apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu pada emiten. Penghapusan ini juga bersifat sukarela atau voluntary delisting maupun paksaan atau forced delisting. Kita akan bahas voluntary delisting dari voluntary delisting yang pertama dulu. Nah, jadi delisting saham yang voluntary ini adalah yang diajukan oleh emiten sendiri karena alasan tertentu. Biasanya delisting ini terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya menghentikan operasi, kemudian juga bangkrut, terjadi manajer tidak memenuhi syarat atau persyaratan otoritas bursa, atau ingin menjadi perusahaan tertutup. Nah, kerap kali delisting sukarela ini mengindikasikan kesehatan keuangan perusahaan atau tata kelola perusahaan yang kurang baik. Selain itu, delisting juga bisa terjadi karena volume perdagangan yang rendah. Nah, dalam hal ini delisting sukarela adalah pemegang saham menerima hak-haknya karena ada kewajiban emiten untuk menyerap saham di publik pada harga yang wajar. Selanjutnya terdapat delisting paksa atau forced delisting yang terjadi ketika perusahaan publik ini melanggar aturan, gagal memenuhi standar keuangan minimum yang ditetapkan oleh otoritas bursa. Delisting ini biasanya terjadi karena emiten tidak menyampaikan laporan keuangan, keberlangsungan bisnis perusahaan juga dipertanyakan dan tidak ada penjelasan selama 24 bulan. Ketika perusahaan tidak memenuhi aturan, maka BEI akan mengeluarkan peringatan ketidakpatuhan dan jika hal ini berlanjut, maka bursa dapat menghapus saham itu dari pasar saham. Ya, di slide berikutnya ada jajaran saham yang berpotensi delisting. Ada emiten BUMN seperti PT Waskita Karya Persero Tbk yang telah disuspensi di seluruh pasar selama 6 bulan. Adapun masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 8 Mei 2025. Suspensi ini berkaitan dengan penundaan pembayaran bunga dan pokok atas sejumlah obligasi yang diterbitkan WSKT. Saham lain yang berpotensi dihapus adalah PT Jaya Bersama Indo Tbk. Perusahaan dengan kode emiten DAK merupakan perusahaan jaringan restoran Cina yaitu Daking yang perdana dibuka di Jakarta Selatan pada 2003 dan kini memiliki 32 gerai di seluruh Indonesia. Ada pula PT Sinergi Megah Internusa Tbk atau Nusa, emiten milik terpidana kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri Beni Cokro. Salah satu aset Nusa yang disita oleh Kejaksaan Agung terkait kasus Asabri adalah hotel mewah di Yogyakarta yaitu Lafayette Boutique Hotel. Kemudian ada juga Cowell Development Tbk atau COWL yang merupakan emiten pengelola gedung Plaza Atrium Segitiga Senen hingga emiten milik terpidana kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri Beni Cokro PT Sinergi Megah Internusa Tbk atau Nusa. Ada pula emiten yang berpotensi delisting lain yang saat ini bug zombie, misalnya PT Sugi Energi Tbk atau Sugi. Potensi delisting perusahaan ini dibayangi dengan beberapa kasus yang mengikutinya dan berikut adalah deretan saham-saham yang berpotensi didepak oleh BEI. Ya, diantaranya ada Armidian Karyatama atau ARMI, kemudian Bukit Uluwatu Villa, kemudian juga ada Cowell Development yang tadi sudah dibahas yaitu COWL, kemudian juga Dana Supra Era Pacific, lalu juga Dua Putra Utama Makmur, Jaya Bersama Indo, NV Technologies Indonesia, Inti Agri Resources, Sky Energy Indonesia, Grand Kartek, Steadfast Marine, kemudian juga ada PT Forzaland Indonesia, Panacea Indo Resources, Capital Link Investment, dan juga Mas Murni Indonesia Tbk.
Dan masih banyak lagi di mana ada sekitar 39 saham yang akan di-delisting oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, selain itu emiten rokok PT Bentul International Investama Tbk atau RMBA resmi delisting dari Bursa Efek Indonesia pada 16 Januari 2024. Untuk diketahui, rencana delisting Bentul International Investama telah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun perseroan mengalami kendala dalam proses delisting tersebut. Direktur Bentul International Investama, Dinar Shinta ini menuturkan rencana hengkangnya Bentul ini sudah diutarakan sejak tahun 2022. Dan dalam prosesnya RMBA ini menghadapi beberapa kendala dalam proses penyelesaian delisting ini. Dan juga meskipun Dinar tidak merinci kendala yang dihadapi maupun perkiraan proses delisting ini akan selesai, namun hingga Bentul saat ini dikuasai oleh British American Tobacco atau BAT yang masih menjadi pemegang saham utama dari produsen rokok dengan merek dagang Dunhill dan Lucky Strike ini. Hanya tersisa sebanyak 0,04% jumlah kepemilikan saham tersebut di masyarakat. Dinar juga mengklaim perseroan saat itu tidak mengetahui secara pasti kehadiran ataupun keberadaan pemilik saham ini. Dan juga sebagai informasi, RMBA ini melantai di Bursa Efek Indonesia pada 5 Maret 1990 dengan harga perdana saham saat itu yang ditawarkan sebesar Rp3.800 per lembar saham. Dan saat itu RMBA juga tercatat sebagai produsen rokok kretek pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Saham dan menjadi perusahaan publik. Nah, jadi Sobat Cuan harus paham ya tentang delisting. Jangan sampai nih Sobat Cuan tergiur dengan pom-pom harga saham murah tanpa tahu apa yang akan terjadi ke depannya.